Oke, selamat jumpa lagi dengan channel saya Sona Lampung. Baik, kita akan berbincang-bincang, ada tamu ini yang keren. Selamat siang Pak Wahid. Wahid apa sih namanya? Wahid Bang. Wahid aja ya? Wahid aja. Abdurrahman Wahid sih, Gus Dur. Gus Dur ya? Abdurrahman Wahid ya? Siap. Kelahiran di mana itu? Saya lahiran Jawa Timur, Bojonegoro. Jawa Timur. Tinggalnya sekarang di Gaya Baru. Gaya Baru. Besarnya, terus sekarang sudah menikah di Kota Metro. Di Kota Metro ya? Oh. Kelahiran tahun berapa sih lu? 92 Bang. Wih, muda ya. Masih muda banget. Siap. Ngomong-ngomong, apa sih GNP ya? GNP itu apa sih? GNP itu komunitas yang kalau kita singkat tuh namanya Generasi Pesona Indonesia. Itu adalah komunitas pencinta pariwisata. Nah, GNP itu terlahir di NTB. Di Nusa Tenggara Barat. Iya. Kok jauh? Karena di sana kan surga wisata banyak, potensi pesona-pesona alam. Nah, anak-anak muda resah, intinya akhirnya membentuklah komunitas itu, dideklarasikan di 2016-18 ke Pak Menteri Arief Yahya. Akhirnya jadilah GNP, terlahir dari rahimnya Kementerian Pariwisata. Ya. Nah, sekarang kan sudah dirubah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, berarti pariwisata Pak Sandi ya? Sekarang Pak Sandi. Ya. Sudah ganti 3 menteri kan di zamannya Pak Jokowi. Kan? 3 menteri ya? Arief Yahya, Wisnu Tama, dan hingga Pak Sandiaga Uno. Tujuan utamanya ini apa sih? Tujuan utama ini GNP itu sebagai alat. Lepas aja lo masker, nggak apa-apa. Siap. Iya. Oke. Masih pakai masker ini ya? Oh, masih takut Pak, kira zona ini kan. Siap. Iya ya, sama itu. Oke, siap. Dari steril lah. Ya intinya GNP itu untuk mempromosikan destinasi wisata atau pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Nah, berarti kita mainnya di media digital seperti Instagram, terus YouTube, terus juga ada di Twitter, intinya akun-akun besar itu di terkait Telegram. Kayak kalau di Lampung ini ada Keliling Lampung, itu dulu ketua GNP pertama di Lampung, namanya Mbak Yopi, sudah mendirikan, dia membuat akun besar. Terus ada juga di era sebelum udah Bang Yopi, ada Bas Tito, dia buat gerakan namanya Lengkung Langit 1 dan Lengkung Langit 2. Nah, di era kita ya kita hanya membuat pemberdayaan pasar-pasar kreatif dengan berbasis warga. Intinya hadirnya orang pasti akan menjadi potensi wisata. Intinya yang mengkampanyekan itu sih Bang, dari pariwisata aja. Bukan apa tadi? Kreatif tadi itu, ekonomi kreatif itu yang seperti apa sih? Ekonomi kreatif itu ya seperti kayak kalau gini kan di ekonomi kreatif kan ada 17 sektor ekonomi Bang. Berarti ada podcast ini juga masuk di program 17 sektor ekonomi kreatif. Nah, ini bisa jadi mitra juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terutama di Dispar Lampung Tengah ini podcast bisa nih kolaborasi Dispar dengan podcast Zona Lampung. Oh gitu ya. Karena belum ada juga gitu kan. Biasanya kan acara podcast itu kan biasanya adanya di Bandar Lampung, kalau di kita Provinsi Lampung kan Kota Metro nih. Lampung Tengah baru keren nih ada Zona Lampung. Harus Dispar nih bisa nih kolaborasi karena ini masuk ekonomi kreatif. Oh gitu ya. Iya. Seperti kayak yang pasar-pasar itu kemarin katanya buka berhasil di mana ini? Saya nukurin berita kemarin para wisata ekonomi kreatif. Di mana nih kemarin tuh? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung ya? Baru. Apa itu? Ya, Bandar Lampung itu namanya Pak Kobar. Pak Kobar ya? Pak Kobar itu Pasar Rakyat Kota Baru. Oh, di Kota Baru? Kota Baru. Itu udah mulai jalan? Ini gelaran besok yang kedua. Alhamdulillah gelaran pertama kemarin pas opening omset masuk 15 juta. Wih, lumayan. Itu gerakan warga itu karena kemarin opening parkir masih gratis gitu loh. Kalau besok paling parkir sudah bayar seikhlasnya 2.000 atau berapa kan 1.000. Yang penting
karena melihat antusiasi warga menerima. Karena pasar ini terbangun dari hatinya warga, dibangun gotong royong. Nah, PR-nya Genpi mempromosikan nih di media sosial. Oh, PR-nya Genpi ini mempromosikan Iya, ini ya. promosikan berarti ada pelaku-pelaku usaha, terus pelaku apa? Boleh nih gabung di Genpi, kita mempromosikan kuat di medsosnya dari Telegram, kita titip kepada akun-akun besar, bisa juga kita mitra kepada media-media online ataupun cetak. Ya intinya kita kembali lagi gerakan kalau tanpa media itu nothing, Bang. Ya, apa usaha itu butuh di media. Betul. Walaupun orang tuh nggak melihat media itu nggak penting, tapi di dalam hati itu orang tuh akan melihat media juga. Yang penting itu adalah udaranya. Benar. Apalagi sekarang sistem medsos ini medsos luar kencang. biasa ya. Nah, iya. Terus untuk di meter Lampung Tengah, Lampung Tengah, alhamdulillah ada. di mana itu? Lampung Tengah di Karang Endah ya, Karang Emas ya, punyanya di samping rumahnya Pak Wakil Bupati. Mas Ade itu masuk di Karang Endah ya. Di Karang Endah. Karang Endah namanya Pakare, pasar kuliner Karang Endah. Nah, beliau juga dulu sebelum buat itu ya kita memberikan motivasi, memberikan dorongan dan Pak Wakil Bupati ini datang ke tempat kita. Kita kalau di Metro sudah ada namanya Payungi, Bang. Payungi itu Pasar Yosemulyo Pelangi. Itu di mana? Di 21. 21 ya. 21 dan Alhamdulillah ini bentar lagi mau ulang tahunnya yang 3 tahun di tanggal 28 Oktober pas lahirnya Sumpah Pemuda. Sebelum 3 tahun tapi uang masuk di Payungi sudah hampir 5 miliar lebih sekarang. Itu terbangun dari warga. Dan untuk warga uang yang balik lagi ke warga. Nah, disitulah Pak Wakil Bupati Lampung Tengah Mas Ardito meniru, meyakinkan warga, mendorong warga datang dan buat. Akhirnya sekarang di Lampung Tengah sudah ada Pak Kare, kemarin juga lahir lagi Pak Mina. Iya, Pak Mina itu ya. Pasar inovasi dari terbanggi besar. Terus ini aku lagi dorong juga di desa saya di Gaya Baru khususnya. Itu namanya Pasar Ikam. Nah, karena di sana kompleknya Lampung, Mataram, Ilir itu. Iya. Ikam itu artinya saya. Nah, Iya. tapi disingkat ide kampung kreatif masyarakat Mataram Ilir. Itu. Di Karang Endah itu udah jalan belum sih? Udah. Ini tapi di semenjak ada PPKM dan ini nggak tahu nih, tapi kayaknya di Instagram udah jalan, paling jalan minggu kemarin. Jalan ya. Jalan. Itu seminggu sekali apa pasaran itu bagaimana? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Tapi rencananya kawan-kawan tim kreatif di Pakare akan buka tiap malam tuh ada namanya kampung kopi juga. Kalau kita kan punya kampung kopi, Bang. Kalau kita mau ya niru lah, kalau di Amerika kan punya namanya Starbucks ya. Satu gelasnya harga 60.000 apa 30 itu. Berarti kan kita kalau mau nyewa gedung tinggi-tingginya nggak mampu. Kita buat gotong royong anak-anak muda ya buat gede-gede, kita mainan foto, mainan apa, sama aja kita kayak Starbucks juga itu. Itu sih. Ya kalau di Pak Mina tuh kayaknya baru ya. Baru udah ini gelaran yang besok gelaran yang kelima apa ketiga, keempat. Iya. Keempat. Itu mulainya minggu kemarin kayaknya. Ya. Tapi lumayan sukses loh. Iya, aku ya sukses. Seneng juga sih, Bang. Ya ketika lihat, kalau orang kan lihatnya Lampung Tengah ini kan terbagi itu kan agak susah juga. Ya apa ya, Texas ya kan. Texas, tapi Texas itu nggak semua Texas. Buktinya dia gotong royong juga, merubah desanya menjadi kreatif. Terus intinya kembali lagi itu gotong royong itulah yang terutama, Bang. Berarti terlahirnya gerakan kayak podcast ini kan juga gotong royong. Iya. Dari Abang NCT tidak ada mitra dari apa, cuman yang penting melakukan kegiatan yang positif. Akhirnya diundanglah kait-kaitan orang-orang penting di Lampung Tengah ataupun pengusaha. Akhirnya kan tertarik gitu kan. Nah, ini juga bisa sama pasar kreatif itu dibangun dari warga sudah dibentuk gitu kan. Nanti pemerintah tuh hadir tapi jangan memberikan bantuan yang nggak sekadarnya. Berarti dilihat dulu pasar kreatif atau potensi wisata itu, apa yang diperlukan.
ngasih yang sudah ada, contoh ngasih mic. Tapi di sana sudah ada, ngapain? Nah, akhirnya kan banyak yang nggak digunakan. Tapi yang belum ada. Nah, akhirnya berkelanjutan dan dirawat. Tapi kalau langsung dikasih dengan ini baik ya, itulah akhirnya masyarakat memanjakan diri. Banyak yang ini. Nah, akhirnya itulah sih Bang. Makanya ketika sudah meramaikan itu kan, ketika ada pariwisata dan ekonomi kreatif, semua pekerja, pengusaha pasti kan dia jenuh di hari libur, weekend, larinya ke pariwisata. Nah, inilah peran kita masyarakat itu ataupun media menggiringnya ke sana. Ini menjadi sentra orang kumpul. Akhirnya banyak mendapatkan pemasukan dari tim media kreatifnya, pengolah pasarnya, ataupun anak muda-muda yang lainnya bisa buka apa. Akhirnya kan membuka lowongan pekerjaan. Benar kata Pak Sandiaga Uno kan, dia punya program juga di Ekrab di pusat ya, podcastnya Sandi, dia bicaranya ekonomi kreatif. Nah, Zona Lampung ini keren bicaranya sudah ekonomi kreatif, berarti sudah memahami juga dong 17 sektor ekonomi kreatif, ngambil satu ini, keren. Kena apa ya, pengaruh COVID kali ya, kebanyakan ngelamun kali gimana gitu. Itu respon pemerintah sendiri gimana sih? Pemerintah itu kan ya alhamdulillah di Genpi. Di Genpi respon kayak wali kota, hingga bupati. Siap. Ya responnya bagus Bang. Bagus ya. Ya kembali lagi nih kan, ya kita nih kan anak-anak muda di umur-umuran 20-30 tahun ke bawah. Dia berorganisasi tapi berkomunitas. Berkomunitas yang suka-suka say hello, ya media sosial sukanya TikTok apa, tapi bisa jadikan penghasilan. Nah, akhirnya lahirlah Genpi. Nah, pemerintah itu jangan jangan nggak diperhatikan. Padahal ya Genpi secara real mempromosikan tempat daerahnya. Contoh, karena kan dia suka di wisata, taman, pasar atau kafe ataupun apa kan dipoto, di tag. Akhirnya kan dipromosikan, daerah Kota Metro bagus, Lampung Tengah bagus. Berarti perannya hashtag itu menjadi orang ngerti. Ini tuh fotonya di mana sih? Akhirnya orang kepo. Berarti pemerintah itu di Metro alhamdulillah sudah welcome Bang, sudah menerima karena kemana sudah dibentuk Genpi Metro kan. Di Metro ya. Genpi Lampung Tengah ini ya sudah ada ketuanya. Tapi belum pelantikan, katanya nunggu rolling katanya bahasanya pemerintah kan ya. Tapi sebenarnya menurut aku gini, walaupun nggak rolling apa, yang penting sudah ada, lakukan kerjasama bisa lah, buat promosi-promosi ataupun potensi wisata lainnya. Nah terus kalau di daerah Lampung Barat, kemarin kita ke sana, alhamdulillah Lampung Barat difasilitasi nih sama Pak Bupatinya. Dia kawan-kawan Genpi Lampung Barat nih suruh ngolah taman, membuat proyek. Alhamdulillah ini ada gambarannya. Di Lampung Barat ya? Di Lampung Baratnya dekat sekolah kopi. Sekolah kopi yang pertama ada kan di sana kan, kemarin dari kementerian mana staf direkturnya kan main ke sana, di opening kan sekolah kopi itu sampai Pak Rosil main ke Kementerian Pariwisata, diterima Sandiaga Uno. Akhirnya kan kemarin masuk 1000 anugerah desa di Lampung Barat terkait desa anugerah wisata. Tapi entah ini ada namanya Kampung Rigis ya wisata itu. Nah pemerintah ini kan Genpi terlahirnya kan baru dulu zamannya Menteri Arief Yahya itu kan Genpi itu anak masnya dulu ya. Berarti apa yang dilakukan itu kan semua pemerintah kan, kalau dari pusat pemerintah ikut kolaborasi. Nah di Pak Wisnu Tama sudah mau ini gantilah Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno juga kan nggak cuman mikirin kegiatan hanya satu komunitas, banyak beliau. Tapi Genpi juga menjadi mitra yang baik. Karena kemarin juga kawan-kawan Genpi mengumpulkan menemukan Pak Sandiaga namanya program Netas. Netas itu kumpul komunitas di Jogja. Pak Sandiaga Uno merespek sekali program Genpi. Kalau dia turun kan Pak Sandiaga ini kan juga baru di Kementerian Pariwisata. Pariwisata ini kan banyak Bang. Nggak cuman ekonomi kreatif, ada juga seni, ada juga tari-tari yang lain, kayak festival. Nah
beliau setiap turun ke daerah itu selalu ada Genpi. Lah dulu kan Genpi salamnya Genpi, gas. Nah Pak Sandiaga malah Genpi gini aja lah ditambah Genpi gaspol. Genpi gaspol. Oh, berarti kalau di beliau kementerian namanya Gercep, kita langsung dikasih gaspolnya. Genpi, Gercep, gaspol. Jadi Genpi ini untuk di Lampung sudah masuk berapa kabupaten sih? Alhamdulillah kita sudah Lampung Barat, Lampung Tengah, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, terus Tanggamus, terus Waikanan. Udah masuk ya? Sudah. Tapi kan yang masih membuat kegiatan pasar kreatif itu masih Lampung Selatan, Waikanan, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Barat, terus daerah lain belum sih, Bang. Nah, tapi semoga yang lain-lainnya buka juga. Karena sebenarnya melihat pasar tuh, kalau orang ngomong pasar kan biasa kan orang jualan kan nyari pasar, Bang. Oh iya. Kalau Genpi mendorong masyarakat buat pasar. Oh itu bedanya ya? Beda, orang jualan kan cari pasar, bingung mau jualan. Lah, kalau masyarakat kita kasih dorongan membuat pasar, kita meramaikan di media digital, kuat di media udara, pasti orang akan datang. Apalagi orang tidur nih sekarang nggak pernah lepas dari HP, Bang. Bangun tuh yang dilihat tuh bukan lagi mau sholat dulu, jam berapa, SMS-nya dari siapa, WA-nya dari siapa. Gua nggak subscribe-nya berapa. Nah, gitu, kan gitu. Ya, Genpi siaplah ini menjadi akan apa ya, kolaborasi ke Zona Lampung, GK ntar Zona Lampung Genpi lah. Oh gitu ya. Ya. Jadi Zona Lampung Genpi ya. Berarti kan dulu Zona Lampung MOU kan misalnya kan. Kita sekarang bahasa milenial kan, kalau kemarin di Kementerian Pariwisata kan Kemekrab MOU kepada Kadin Kementerian Pariwisata. Nah ini kan belum ada nih komunitas yang bermitra dengan media, apalagi media Zona Lampung ini, Bang, udah ada cetaknya harian, terus sudah juga ada online-nya. Ini bisa juga. Nah, kawan-kawan Genpi nggak usah malu-malu kirim rilis ke Zona Lampung tuh ada emailnya, Bang ya. Apa emailnya, Bang? zonalampung@gmail.com. Nah, kirim aja, ntar bisa bisa diterima rilis itu kalau itu bagus. Ya jika perlu nanti kita siap halaman lah. Oh, siap. Kita siap halaman urus khusus kan. Siap kan. Penting kan setiap kabupaten ini aktif artinya kan gitu. Jadi kalau cuma satu beritanya bingung juga. Iya. Nah kemarin juga ini, Bang, Genpi itu diajak ngobrol, diajak dengan BI ya. BI Genpi diundang kemarin, saya waktu di BI Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bicaranya dia ada tema tentang pariwisata juga, membayangkan pariwisata di tengah pandemi. Nah, BI ini kan punya program kayak sekarang kan semua bayar itu kan udah pakai aplikasi, Bang. Kris, benar. terus ada lagi kayak Danaku, GoPay dan sebagainya. Nah, BI mendorong masyarakat yang berwisata atau berkunjung itu, ini ada BI mau masih program ini bayarnya pakai ini. Nah, ntar bisa itu diterapkan juga di pariwisata ya. Ya alhamdulillah kan nggak semua orang kan kalau di desa kan nggak punya itu juga, tapi menggait tentang bayar digital itu untuk memutus rantai COVID-19 biar tidak terlalu banyak tersentuh kan gitu. Nah itu juga bagus. Nah kemarin aku diundang itu membahas tentang mendorong pemulihan pariwisata di Lampung, ekonomi update. Nah, aku bicaranya 17 sektor ekonomi kreatif. Nah, ini benar tadi. Di sini kan kalau abangan 17 sektor ekonomi itu ada namanya video. Ini kan kalau udah podcast pasti di-upload di video. Iya, benar. Itu bisa. Nah, terus ada juga radio. Nah, radio kayak lain-lainnya itu masuk di sini. Maksudnya ya saya seneng lah, di Spar Lampung Tengah ini kan sudah mulai bagus, Bang, geraknya. Instagramnya juga yang ngelola anak Genpi juga, Bang. Yang ngelola ya? Genpi Lampung Tengah. IG-nya ya? IG-nya, lihatlah di Spar Lampung Tengah itu, makanya bagus editannya. Nah, di Spar, ya ayo, jangan kalau belum ada program, lebih baik MOU-nya pada Zona Lampung, biar enak kan. Terima kasih. Gitu. Ya, karena di provinsi juga ini kan ya masih meraba-meraba, Bang. Di provinsi? Ya, saya sebagai pengurus provinsi, tapi kan intinya
aku sudah melakukan audiensi, melakukan gerakan, tapi intinya saya melakukan gerakan dulu, bukan meminta ini. Akhirnya ini menjadi respon baik kepada Bu Riana Sari kemarin. Kita diterima audiensi, Bu Riana Sari sebagai istri gubernurnya, saya mengapresiasi sekali. Intinya ini anak-anak muda kreatif, intinya harus dibimbing yang baik, dimomong yang baik. Ya minimal diarahkan. Nah di situ ada salah satu senior di DPR, namanya Bang Ade Utami Ibnu. Beliau aktivis juga, beliau mengarahkan intinya Genpi itu bagus nih, intinya ayo memberikan virus-virus gotong royong pemberdayaan ekonomi kreatif dan sekolah desa atau sekolah lainnya untuk memberikan SDM pengetahuan baik. Kalau SDM-nya bagus Bang, pengetahuannya, pasti beliau nih bisa buat pasar ataupun buat lapangan pekerjaan di desa ataupun di kota. Pak Kobar itu dulu sebelum buat Pak Kobar ada Bang di Badan Lampung. Di Badan Lampung. Kan lucu. Badan Lampung ada pasar gotong royong dibangun warga Bang. Kan di tengah-tengah kota Bang, coba. Rata-rata kan pasar itu kan dibangun dari pemerintah kan. Terus kalau enggak pasar yang dulu ada kecil-kecil jadi akhirnya di pasar. Nah, ini gotong royong warga. Nah, sebelum itu anak-anak muda itu dikirim sama DPRD provinsi. Namanya Bang Ade Utami Ibnu. Beliau mengirim ke kita, lembaga kita punya namanya Payungi University. Payungi University itu salamnya siap kalah menolak kalah. Nah, di situ ada sekolah desa, sekolah pariwisata, sekolah media digital, terus sekolah desain grafis dan sebagainya. Oh, di situ ya. Di itu 2 hari, dikirim 2 hari, alhamdulillah pulang. Gerak 1 bulan, anak muda ini terlalu konfirmasi terus ke kita. Kita kan dampingi kalau tidak sekolah itu. Jadi kita arahkan, kita berikan. Akhirnya beliau ini meyakinkan masyarakat menerima buat pasar. Ini jadi dan ini sukses. Saya penggerakannya Mas Fajar. Masih semester 7 Bang. Masih semester 7 dia Unila. Fakultasnya lupa kayaknya ilmu pemerintahan nggak salah. Nah, itu kan akhirnya menjadi pilot pemuda. Kalau di program Kemenpora ada namanya pemuda pelopor. Nah, dia menjadi pelopor masyarakat untuk membagikan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19, terutama UMKM, karena pelakunya pedagang-pedagang. Nah, ini sih Bang, itu aja sih terkait intinya. Kalau udah mau gabung Genpi dapatnya apa? Kan pasti Abang bertanya. Iya. Genpi itu dapatnya pengetahuan. Ilmu lah ya. Ilmu. Karena Genpi memberikan motivasi pengetahuan sebanyak mungkin kepada kawan-kawan yang bergabung di Genpi. Ketika kawan-kawan ngerti, kawan-kawan pasti akan menjadi penggerak di desanya ataupun di kota. Karena pemberdayaan itulah yang paling bisa merawat gerakan. Intinya tidak melakukan ego. Percaya sama percaya. Kalau mau besar gerakan, karena sudah melakukan gerakan pasti pemerintah hadir, kalau enggak pembisnis hadir, ya kita intinya ya saatnya kolaborasi intinya. Nah, petahelik itulah yang paling baik. Kalau Genpi kan sudah kalau berkampanye kan petahelik bersinergi, kolaborasi adalah kunci. Nah, petahelik itu apa sih Bang gitu kan? Nah, A itu akademisi, B itu pembisnis, C itu komunitas ya warga, terus G itu pemerintah, government, M itu media. Nah, Jurnal Lampung ini kan media. Gerakan ini kan selama ini 5 ini kan tidak mau bersatu Bang. Ya akademisi jalan sendiri, pembisnis ya begitu, komunitas ya udah bergerak tidak ada government ya dia bikinkan berkas, media sebagai alat ini yang juga beritakan. Kalau 5 ini bersatu, insya Allah gerakan apapun yang dilakukan itu akan bagus. Makanya kita tidak boleh melakukan ego Bang. Intinya yang paling kuasa itu yang di atas Bang. Intinya 5 ini jadi warga biasa. Siapa sih ketika kita meninggal itu yang akan jaga tetangga Bang kan gitu. Intinya kebaikan ditransfer ke masyarakat. Kita melakukan kebaikan pasti Allah tuh nggak akan lupa dengan kebaikan. Akhirnya dikirim entah siapa yang ngirim. Itu percaya itu kan udah ada nasnya kan gitu. Cuman kan silatnya pasar-pasar ikat Karanggendah Pak Bangga Pak Mina itu memang kayaknya respon banget loh masyarakat itu. Kemarin aku kesana itu. Bagus. Mantap tuh. Nah Pak Mina ini kan kenapa Pak Mina hadir itu
karena gini bang ya, Lampung ini kan punya makanan ciri khas, makanan yang enak-enak, seruit atau indang sebagainya, tapi kan tidak menjadi niaganya Lampung. Iya. Akhirnya malah banyak ya, mohon maaf, intinya banyak makanan Padang di mana-mana. Cobalah Pak, di Jakarta ada Padang, di Lampung ada Padang. Intinya Padang aja bisa menguasai niaga di Indonesia. Nah, Lampung bisa nggak? Bisa. Lampung tuh bisa. Nah, makanya kita memberikan motivasi. Iya. Nah, akhirnya Pak Mina hadir, itu kan masuk pintu tolnya Terbanggi. Iya, benar. Nah, dari Wekanan hingga Matapura, Tuba dan apapun kan kalau mau ke itu kan lewat situ. Nah, sebelum masuk digiring dulu tuh, wih, ada makanan khas tradisional, wih, keren itu. Intinya di sana masyarakat Pak Mina, saya berharap ya dari penggeraknya hingga pengurus atau pelakunya saling percaya mendukung. Nggak ada lagi namanya penguasaan lah. Nah, kalau pasar kan pikirannya pasti ada salar, ada untung, ada apa. Yang untung itu ya intinya gotong royong aja seikhlasnya, dibangun sama-sama. Yang untung kan masyarakat. Iya, benar. Ya intinya janganlah mikirin, pajak dulu dong, nggak boleh kayak gitu. Nah, lakukan yang didorong Genpi itu, pasar itu berbasis gotong royong, besar bersama-sama. Bersama-sama lah ya. Ya intinya nggak ada namanya ambil sana sini. Intinya ya ayo bareng-bareng. Nah, Pak Mina itu menurut saya keren. Dia juga di sana masuk desa kampung wisata ya. Iya, ada peninggalan rumah Belanda, rumah tua Lampung kapal. Lahirnya pasar jadi pengunjung, entah kan bisa menjadi destinasi wisata juga. Nah, tapi di satu harus ada SDM yang siap menerima. Nah, kalau pakar yang digerakkan di sampingnya Pak Wakil Bupati itu ya Karangenda lagi dibangun gerakan-gerakan karena kan juga lumayan jauh dari ramen, tapi saya yakin kalau mesosnya kuat masih rame. Jalan itu. Jalan. Apalagi Pak Bupati loh. Oke lah, Mas Wahid atau Pak Wahid. Siap. Kena nikah ya. Oke, kena nikah. Siap, benar. Terima kasih nih sudah ngobrol panjang lebar. Insya Allah ada manfaatnya. Amin. Kalau ada yang boleh disampaikan untuk pemirsa, silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya dari Ketua Genpi Generasi Pesona Indonesia Provinsi Lampung. Ya, kawan-kawan milenial, anak-anak muda, ya begitu ke orang-orang media, gabunglah ke Genpi. Karena di Genpi masih belum banyak juga pengurus di setiap daerah. Karena ya Genpi Lampung juga membuka kawan-kawan untuk bisa menjadi anggota member, karena Genpi daftarnya ke Genpi Pusat. Genpi itu asik kok berkomunitas karena kita sudah terbesar di 34 provinsi, komunitasnya anak muda dan disebar di beberapa kabupaten Indonesia. Di situ alhamdulillah kemarin Genpi sudah bermitra kepada Kementerian Pariwisata MOU, ketuanya langsung namanya Mbak Ji Khotijah untuk membranding pariwisata di Indonesia karena lewat Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia yaitu kawan-kawan Genpi juga yang mengelolanya. Intinya anak muda yang suka selfie ya sambil main gabung di Genpi. Terus apa manfaatnya? Siapa tahu ya kita memberikan manfaat, mempromosikan wisata ataupun kafe ataupun pedagang kecil dapat dampak yang bagus. Akhirnya kita juga akan ditolong sama siapa. Intinya apa yang kita lakukan pasti kita akan dapat nilai yang baik. Intinya Genpi adalah mengutamakan kolaborasi adalah kunci, dan saya berantusias sekali Zona Lampung sudah menerima Genpi karena baru ini Bang mau menerima podcastnya Genpi tentang pemberdayaan, karena sama ini kan ya media kan ya intinya memberitakan. Nah, Zona Lampung menculik dulu gerakan untuk langsung ke berita, keren itu. Intinya semoga saya berharap Dispar yang ini selesai rollingan pejabat dari Lampung Tengah, Dispar khususnya Dinas Pariwisata Lampung Tengah, karena kan mau digabung Bang, dengar dari Dispora, jadi Dispora kan gitu, Dispar. Intinya kolaborasi lah ke Zona Lampung. Aku berharap gitu. Terima kasih. Intinya ntar di Genpi Lampung Tengah juga bantu juga untuk promosi Dispar karena Lampung Tengah potensinya banyak. Ada curug, ada gunung juga Bang. Intinya
kok nggak dikenal. Intinya kan media. Iya. Nah, media Juna inilah titipin terus kan, bisa itu. Itu terima kasih Bang, itu aja sih yang saya sampaikan. Kawan-kawan, Genpi Gaspol. Kita minta ini dong, apa namanya, untuk Bang Indra selaku apa ya, direktur owner ya. Kalau founder ya Bang, founder Zona Lampung, saya minta salamnya Bang Genpi Gaspol gitu. Genpi Gaspol gitu. Ya, oke, bareng yuk. Genpi Gaspol. Ya, mantap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye, siap.